Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur, kami mau menghitung semua berkat-Mu, anugerah-Mu yang lebih daripada hidup kami. Kami tak hentinya mengagumi Engkau, Tuhan. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kau selalu mempesona hatiku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekaralamaya syekaralamaya hiki Huralamaya shandaramaya shikidididi. Kita papa ya sandara papa hiara bakaramaya shikidididi. Hikata karamaya shandaramaya shikidididi. Roh Kudus jamah kami semua, Tuhan. Urapi kami dengan urapan-Mu yang baru, turun dari tahta-Mu, Bapa. Penuhi lagi, urapi lagi, kami terima daripada-Mu kasih dan kuasa-Mu. Ya Bapa, ya Bapa, ya da karalamaya shikidididi. Maya shandara makata kuriala maya so hiata karabaya hata kuriala shikid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 i. Roh Kudus beracara, Roh Kudus berbicara. Sampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau
mendengar pesan-pesan-Mu di penghujung akhir zaman ini. Kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau mempersiapkan roh kami tetap kuat dan berdiri tengah-tengah goncangan yang akan lebih datang, lebih dahsyat lagi. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang akan menopang, menolong kami. Kami boleh keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pada saat ini saya mau menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan, karena seringkali Tuhan berbicara kepada saya melalui hati dan pikiran ya, karena seringkali Tuhan tuh tiba-tiba ingetin apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di penghujung akhir zaman ini. Jangan kita lupa atau santai-santai ya. Ataupun kemarin juga ada subscriber bilang, Bu Maria, saya ini kalau cerita sama orang lain atau temen, dia menertawakan saya, katanya gitu. Kenapa Pak? Iya, kalau dia cerita ini udah akhir zaman, tapi temennya nertawain dia. Katanya, lu kebanyakan ini mimpi, ini belum akhir zaman, masih mau menikmati dunia temennya ya. Jadi ditertawakanlah gitu ya saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini adalah hari-hari yang genting, hari-hari yang akan terjadi pergolakan ya. Di alam roh juga terjadi peperangan ya. Karena kemarin juga saya diingatkan Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah waktu pujian penyembahan dinaikkan ya secara korporat bersama-sama, tuh saya mendengar di alam roh itu suara genderang perang saudara ya. Bukan lagu-lagu pujian atau malaikat-malaikat, bukan. Itu suara genderang perang ya, di alam roh terdengar menderu-deru gitu ya, genderang perang. Nah, kemarin saya juga diingatkan, adik saya juga bahkan dia dikasih penglihatan dan pendengaran ya, itu perang itu sudah dekat. Jadi alat-alat perang itu seperti pedang udah tang tong gitu ya, udah dekat gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kesudahan segala sesuatu itu menuju penggenapannya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Jangan kita ini kayak santai-santai, berjalan pelan ya. Tapi ayo ya, secara roh kita ibaratnya berlari ya, lebih cepat daripada mereka yang berlambat-lambat ya. Kita kerjakan bagian kita, apa yang Tuhan mau. Kita sebagai pasukan-pasukan Tuhan pada akhir zaman ini, kita bukan lagi domba-domba ya, antara gembala dan domba, tetapi Tuhan naikkan lagi levelnya. Kita ini sebagai tentara Tuhan ya, yang akan bersuara di akhir zaman sebagai pasukannya yang kuat di akhir zaman. Kita harus persiapkan ya, persiapan apa sebagai tentara Tuhan. Pada waktu kita percaya Yesus, pada waktu kita mengalami Tuhan, pada waktu titik balik dalam kehidupan kita ya, di mana Tuhan menjamah kita. Nah, disitulah iblis mulai berkeliling ya untuk mencari celah menjatuhkan kita. Tapi di saat itulah kita harus bangkit dan kuat, jadi pahlawan-pahlawan Tuhan, jadi pasukan-pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Saya diingatkan Tuhan ya. Dan kemarin juga saya juga bersama teman-teman ada sebagian yang mengambil doa puasa 40 hari. Ya, Bu Maria, saya lagi doa 40 hari berdoa ya. Dan bahkan tengah malam berdoa ya. Terus hati saya tergerak, ya udahlah saya ikut gitu ya. Ayo sama-sama mendoakan apa saja yang Tuhan ingatkan, baik untuk keluarga, pekerjaan, untuk pelayanan, untuk gereja-gereja Tuhan, bahkan kota, bahkan negara, bahkan bangsa-bangsa. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita juga ya, supaya ada satu pemulihan, ada revival, ada satu penuaian akhir ya yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya bukakan firman Tuhan. Pesan Tuhan hari ini kita baca di dalam
Nah ini ya, Tuhan ingatkan pesan Tuhan bagaimana kita sebagai pasukan Tuhan, tentara Tuhan ya. Kita baca di dalam Nah ya, ini ada firman Tuhan. Kesudahan, Filipi 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi saudara, kita sebagai pasukan Tuhan harus mempersiapkan tubuh, roh, jiwa kita. Ya, jangan sampai kita ini tubuh kita ini tidak bisa kita kuasai, emosi kita ini tidak bisa kita kuasai, bahkan kedagingan kita tidak bisa menguasai. Seringkali kita yang sudah pelayan-pelayan Tuhan, sudah mendoakan orang, sudah mengadakan doa peperangan, sudah melepaskan dari kuasa-kuasa iblis, mengusir roh jahat, setan-setan. Tapi saya lihat di sisi yang lain, dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia tidak bisa untuk konsisten setia, ya. Tidak bisa untuk penguasaan diri. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, ayo kita untuk mengambil doa puasa. Puasa itu sangat penting, saudara. Kenapa? Karena seringkali manusia tidak bisa hidup karena makanan. Makanya makanan itu seringkali menjadi suatu hal kebutuhan pokok. Di akhir zaman ini, kalau berlebihan menjadi satu kerakusan, tidak bisa penguasaan diri. Ada orang yang punya masalah, pelariannya makan, ya. Ada yang memang menyukai makan ini, makan ono, ingat makanan. Ada yang seperti itu, saudara. Tapi Tuhan, pesan Tuhan, kita sebagai pasukan di akhir zaman ini, ayo kuasai dirimu, ya, ambil doa puasa. Sehingga kita bisa menang, ya. Diri kita aja tidak bisa kita kuasain, bagaimana kita bisa menang melawan masalah, melawan musuh, melawan setan, melawan iblis, melawan tekanan, apapun, ya. Tuhan inginkan kita, ayo kuasai diri kita dulu. Ayo kita kuat secara roh dulu, ya. Jangan sampai makanan ini menjadi batu sandungan bagi kita, menjadi celah iblis untuk menyerang kita. Lu aja nggak bisa nguasain diri, ya. Setan tahu ada jenis-jenis kita tahu dalam firman ada jenis-jenis setan yang tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa, ya. Kalau kita hanya doa-doa doang, setan tertawain kita. Kenapa? Roh kita nggak kuat, ya. Jiwa kita hanya lemah, ya. Dimana kita buka celah gampang sekali. Tapi ayo, ya, Tuhan ingatkan kita untuk puasa, ya, sebagai pasukan Tuhan di akhir zaman ini bisa menguasai diri dengan kita belajar berpuasa, menguasai tubuh kita, kerakusan kita, ya, keinginan daging kita. Ayo kita ambil doa dan berpuasa. Tuhan bilang kesudahan mereka dan kebinasaan mereka ialah perut mereka menjadi Tuhan, ya. Ya, bukan hanya mamon, saudara, kan lawannya Tuhan kan mamon biasanya kan. Kalau kau nggak mencintai Tuhan, tidak mencintai mamon. Tapi kalau mencintai mamon, tidak mencintai Tuhan. Ya, lawannya Tuhan akhir zaman mamon. Tapi saya baca lagi di sini, Tuhan mereka perut, saudara, hati-hati, perut itu bisa menjadi Tuhan. Ya, pikirannya makanan aja, nggak bisa apa-apa udah ngiler, apa-apa udah ngeces gitu, ya, orang dunia bilang. Saya pernah ingat, ya, suami saya dulu pernah punya temen, nah bosnya itu kalau ingin sesuatu, ya, dia ingat nih makanan di Singapura. Dari Jakarta dia suruh pegawainya untuk terbang ke Singapura, beli makanan, pulang lagi ke Jakarta. Hanya makanan loh, saudara. Beli makanan, ya. Mungkin ongkos tiketnya lebih mahal daripada makanannya, saudara. Tapi saya pikir sebegitunya mengingini makanan sampai apapun dilakukan gitu, ya. Ya mending masih ada uang, ya kan, bos. Tapi kita sampai berpikir, oh segitunya ya makanan itu membuat untuk mengingini satu makanan tuh apapun juga dilakukan gitu, ya.
Dan ayat berikutnya dikatakan Tuhan ini sedang memilih pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya ya. Jadi kita tadi ingat yang pertama, jangan bertuhankan makanan ya. Karena yang menjadi saingan Tuhan itu bukan hanya mamon, sekarang tambah lagi makanan, saudara ya. Hati-hati. Pada waktu zaman Gideon dia maju berperang, ada 30 ribu ya. Tuhan bilang kalau terlalu banyak, nanti kalau perang menang Israel, wah mereka wah ini bukan Tuhan karena kita pasukan banyak gitu ya. Dikurangin lagi, tinggal berapa saudara? Ya tinggal mungkin sepertiganya. Tuhan bilang ini masih terlalu banyak. Terus Gideon disuruh Tuhan untuk membawa pasukannya minum di sungai, kan haus nih kan pasukan Israel. Nah, Tuhan suruh Gideon lihat, yang minum langsung menjilat di sungai seperti anjing itu sudah tereliminasi ya. Tapi kalau minum dengan mencedokkan tangannya dan masukkan ke mulutnya lewat tangannya ya, air itu ya. Nah, itu pilihan. Ternyata hanya 300 saudara ya. Jadi hati-hati. Ini juga dalam pasukan kita ya. Jangan sampai haus udah gitu. Waduh, saking rakusnya langsung menjilat air dengan lidahnya itu seperti anjing. Tuhan bilang ini udah tereliminasi, nggak bisa gitu ya. Jadi kita hati-hati juga ya. Nanti saudara bisa baca di Hakim-Hakim 7. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ya. Jadi hati-hati saudara. Ya. Kita bisa tereliminasi menjadi pasukan Tuhan yang kuat kalau kita tidak menguasai diri kita, menguasai emosi, menguasai keinginan daging kita ya, atau kerakusan, atau keinginan untuk makan ya, untuk minum. Harus kita kuat ya, maksudnya kita bisa penguasaan diri ya. Dan di sini dikatakan ayat selanjutnya di dalam Bilangan 11. Nah, waktu bangsa Israel mengeluh, bersungut-sungut sama Tuhan, ya, di mana dia keluar dari Mesir, masuk padang gurun, aduh di sini nggak ada air, ya Tuhan kirimkan air. Di sini nggak ada daging, enak nih makan di Mesir masih makanan daging, ya. Bisakah Tuhan memberikan daging, ya, pasukan rakyat Israel yang keluar dari Mesir? Akhirnya Tuhan berikan burung puyuh, saudara ya. Ini dikatakan di sini saya bacakan. Nah, burung puyuh itu Tuhan kirimkan ya, Tuhan kirimkan angin dan menjatuhkan burung-burung puyuh. Ya, kemudian mereka menyebarnya lebar-lebar sekeliling perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu tempat itu dinamai Kibrot Ta'awa, bahwa di sanalah dikuburkan orang-orang yang rakus tuh saudara ya. Jadi kita jangan untuk makan aja jangan rakus ya. Ya Amsal aja bilang pasang pisau di leher kalau engkau mulai rakus ya saudara. Bangsa Israel juga demikian, akhirnya dimusnahkan Tuhan ya. Diberikan tulah karena udah dikirim daging yaitu burung puyuh. Tapi mereka makan langsung saudara, makan langsung sebelum dikunyah, tambah lagi masukin lagi ke mulut ya. Itu Tuhan lihat marah ya, murka ya, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah ya saudara, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang besar. Ya, dikuburkanlah orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi kita sebagai pasukan Tuhan, kita yang mau masuk dalam peperangan rohani, jangan rakus ya. Ayo kita ambil puasa, bisa penguasaan diri. Ya kita bisa daging kita lemah, tapi roh kita semakin kuat ya saudara. Ditambahin lagi baca firman setiap hari. Ya, baca firman, renungkan firman, pedang roh kita semakin kuat, semakin tajam. Apapun yang setan katakan kita tebas dengan firman, ya kita lawan dengan firman. Jika panah api datang ya,
oh si orang ini begini, oh kamu udah bisa apa-apa, kamu udah jalan buntu. Ya, semua yang pikiran negatif-negatif yang tidak benar lawan dengan firman. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ya, putus asa kita tebas dengan firman Tuhan, pedang roh. Dan di sini kita baca lagi Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi Tuhan menolak Esau. Kenapa? Dia jual hak kesulungannya kepada adiknya. Karena dia tidak memperdulikan. Tapi dia karena rasa laparnya itu menjual, ya, hanya dengan sepiring kacang merah. Ya, hak kesulungan itu berharga, saudara. Itu dari Tuhan yang memberi. Sebagai anak sulung itu ada promosi-promosi Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang lebih daripada yang lain. Tapi dia tidak menganggap, ya, semuanya itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi dia meremehkan, merendahkan pemberian Tuhan. Sehingga dia menjual kepada adiknya Yakub, ya. Karena apa? Karena dia datang waktu itu dengan keadaan lapar, ya. Bisa nggak kita sebagai anak Tuhan menahan rasa lapar, ya, haus, lapar dengan tenang, ya. Kalau kita kruyuk-kruyuk lagi puasa, ayo perut dalam nama Yesus tenang. Nanti tunggu waktu buka. Jangan ada berpikir negatif, oh Bu Maria, aku nggak bisa puasa, seringkali lapar, seringkali puyeng kepala. Saya bilang, kamu tahu nggak, ada nenek-nenek yang saya kenal 75 tahun, 80 tahun, ambil doa puasa Esther loh, saya bilang. Gak makan, gak minum 3 hari 3 malam. Nenek-nenek nih banyak, saudara, yang saya temuin. Makanya ada orang kan beralasan, aduh nanti aku sakit, udah negatif, udah lemah. Jangan, ayo. Saya bilang dengan berpuasa itu kita lebih sehat. Ya, percaya, kita lebih sehat, tubuh kita lebih sehat daripada gelojoh. Makan apa aja dimakan, minyak-minyak dimakan, sambal-sambal dimakan, daging-daging dimakan, ya. Bahaya, bisa kolesterol, gula kencing manis, saudara, ya. Kue-kue terus, kue yang manis-manis terus, ya. Hati-hati, saudara. Ada juga teman yang bilang gini, Bu Maria, aku tuh paling gak kuat kalau gak ngopi. Setiap hari pasti ngopi. Sehari bisa 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Aduh, udah deh, gak bisa deh. Gak bisa puasa karena saya suka ngopi. Nah, itu saudara, ayo. Saatnya kita untuk puasa ngopi. Ya, bisa, aduh, aku nih kayaknya gak bisa nih. Tapi percaya bisa. Saya aja dulu gak pernah puasa. Terus terang, saudara, papa saya tuh nggak pernah ngajarin kita puasa, walaupun pendeta Protestan, ya, zaman dulu nggak usah puasa. Ya, nah pada waktu kita udah beranjak dewasa, masalah-masalah datang, ya, Tuhan ingetin, ayo ambil doa puasa. Karena ada jenis-jenis masalah, jenis-jenis problem-problem kehidupan tidak bisa ditengking, tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ya, waktu itu saya mengalami masalah yang berat. Saya juga ambil doa puasa Esther itu waktu saya umur 30-an, saudara, ya. Nah, itu saya hampir pingsan karena udah gelap nih. Aduh, pusing kepala. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, nggak disediain waktu itu di vilanya Pak Pendeta Kontrat Supit, ya, boro-boro air di galon gitu, ya, di dapur nggak ada sama sekali, nggak bisa pergi ke warung kemana, kita pergi naik bis. Itu vilanya itu di puncak itu masuk pedalaman sekali, ya, nggak ada warung, nggak ada toko, pedalaman sekali. Kita keluar juga naik bis itu, saudara. Ya, nggak bisa buka. Tuh udah sakit, udah apa, boro-boro obat, ya, udah berdoa aja. Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Saya hampir pingsan, Tuhan kuatkan. Ini udah gelap, ya, saya doa dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan, Tuhan kuatkan. Sampai hari ini kalau saya doa puasa Esther itu tidak menjadi satu beban, ya, tidak pusing lagi, tidak sakit lagi, karena udah terbiasa, ya. Kita juga ayo membiasakan diri kita untuk berpuasa, untuk apa? Menjadi pasukan Tuhan yang kuat pada saat
daging kita lemah, roh kita semakin kuat. Apalagi kalau yang punya masalah-masalah, ya kesulitan, ayo ambil doa puasa. Saya percaya ada pemulihan, ada terobosan, ada kemenangan. Saya sendiri sudah mengalami. Ya, kalau saudara saat ini lagi mengalami masalah, misalnya dengan keuangan, dengan pekerjaan, dengan kehidupan sehari-hari, ambil doa puasa, udah sekalian lah ambil doa puasa ya. Kadang misalnya uang juga nggak ada, cuma sedikit, lagi pusing masalah ekonomi, ya udah ambil sekalian doa puasa. Ya, kalau nggak kuat ya udah tambahin minum air putih lah di sela-sela puasa, nggak apa-apa ya saudara. Kalau yang lebih berat lagi, kalau puasa lagi banyak makanan yang enak-enak, ya, banyak uang, mau beli apapun bisa beli. Ya, seperti saya sekarang mau beli apa, makanan apa, beli, bisa beli. Saudara, anak-anak juga, mami mau beli apa, beli. Kalau dulu kan susah, nggak ada uang, boro-boro beli makanan enak ya. Nah sekarang saatnya kita bisa penguasaan diri nggak nih? Uang ada, makanan banyak di kulkas, ya kan? Nah itu satu tantangan kita juga untuk berkata tidak ya, untuk tetap kuat ambil puasa sampai pada saat buka ya saudara. Jadi, nah kita ini sebagai pasukan Tuhan, Tuhan bilang kita ini harus melatih tubuh kita ya. Bisa jadi emosi kita terlatih secara otomatis. Ya nggak cepat marah, nggak cepat tersinggung, nggak cepat sakit hati, kepahitan ya. Nggak cepet egois, itu bisa karena dari puasa itu saudara, melatih tubuh kita ya. Dan juga dalam pembacaan kitab suci ya, maupun Roh Kudus yang menolong kita, lebih lagi puasa kita bisa menguasaan diri kita. Di ayat selanjutnya kita baca, nah Filipi 3 ya, ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, dan kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ya, ini tadi sudah dibaca ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi hati-hati saudara, jangan kita ini mentuhankan perut. Ayat selanjutnya Yohanes 4 ayat 34. Lalu Yesus berkata kepada kami, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku di dunia ini, yaitu menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepadaku. Jadi kita cari makanan yang dari Tuhan. Tuhan, apa sih yang mau Tuhan untuk aku lakukan ya. Makanya Tuhan berikan contoh seperti Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kita juga sama seperti Yesus Bapa di surga. Apa yang engkau mau aku lakukan, untuk aku kerjakan. Ya. Jadi itu makanan kita, melakukan kehendak Bapa, itu makanan kita. Ya, melakukan kehendak Bapa sehingga kita bisa menyenangkan hati Bapa di surga dan menyelesaikan tugas yang Dia berikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan saudara. Baiklah, kita sebagai pasukan Tuhan di akhir zaman ini, jangan kita kalah ya dengan keadaan, dengan situasi, dengan masalah. Ambil doa puasa karena kita adalah pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman, sehingga kita bisa tetap bersyukur dan percaya bahwa saat dan waktunya Tuhan akan menggenapi semua rencananya. Mari saudara kita masuk dalam doa. Shakara papa ya shekedededede karalaba ya shekedededede sikara papa shakara papa shakara papa. Mari Roh Kudus kuatkan kami Tuhan untuk mengambil doa puasa Bapa. Kami kuat di dalam nama Yesus, tetap berdiri di hadapan Engkau Tuhan, sehingga setiap masalah, setiap serangan-serangan iblis, setiap tekanan, setiap problem tidak meruntuhkan iman kami, tapi kami telah kuat karena kami mengambil doa dan berpuasa Bapa. Karena kami tahu musuh kami bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat di udara. Kami tahu Tuhan saatnya kami berdiri, berdoa Tuhan, berdiri bagi keluarga kami, berdiri bagi pekerjaan usaha kami, berdiri bagi pelayanan, berdiri bagi gereja Tuhan, berdiri bagi kota dan bangsa. Saat-saatnya waktunya Tuhan, karena kami tahu akan terjadi peperangan
roh yang dahsyat di akhir zaman. Kami rindu ada banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diselamatkan. Kami terikat dengan keluarga kami ya Bapa yang hatinya jauh dari Tuhan. Kami tarik dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Terjadi pertobatan demi pertobatan di dalam keluarga kami. Untuk suami kami berdoa. Untuk anak-anak kami berdoa. Istri kami berdoa di dalam nama Yesus. Untuk keluarga besar kami berdoa Bapa. Lekatkan hati mereka Bapa kepada Engkau di dalam nama Yesus. Tidak ada hati yang menjauh, tapi mau lekat berlari kepada Engkau. Tuhan kami rindu ada banyak jiwa-jiwa dalam keluarga kami diselamatkan, dimenangkan Bapa. Tidak ada Tuhan lain di dalam hati kami semua, bukan uang, bukan harta, bahkan bukan makanan Tuhan yang menjadi Tuhan kami, tapi Engkau yang menjadi Tuhan kami. Kau menjadi segala-galanya bagi kami Bapa. Orabaya shikara Bapa. Hiaralah Bapa. Semua yang lemah, semua yang sakit, tapi mau mengambil doa puasa, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Aku salurkan kuasa Tuhan mengalir menjadi kekuatan Roh Kudus hingga Engkau mampu untuk mengambil doa puasa untuk berperang di alam roh. Orabaya shikedededede, apapun masalah, apapun tekanan, apapun problem dalam kehidupan, apapun sakit penyakitmu, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena iman muncul pada saat engkau kuat di dalam rohmu. Saudara yang hari ini mau berkomitmen untuk berpuasa, menjadi pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman di dalam nama Yesus. Biarlah komitmenmu, kesetiaanmu lebih lagi untuk mengambil doa puasa. Tuhan mampukan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang prima. Mempunyai kesetiaan, ketekunan, komitmen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengambil doa dan berpuasa saat ini. Tuhan berikan kekuatan roh, kekuatan di jiwa dan tubuh kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Pembalikan terjadi, terobosan terjadi pada saat kami mengambil doa puasa Bapa. Ada banyak palang-palang pintu tembaga di atas kami, di break di alam roh di dalam nama Yesus. Dengar iblis, kau tidak bisa menahan berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat daripada Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis yang berusaha mencuri sukacita, damai sejahtera kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus bekerjalah sedahsyat-dahsyatnya, karena kami mau menjadi pasukanmu yang kuat, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Oleh kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Oleh kesaksian-kesaksian kami, mereka dikuatkan kembali ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus bekerja pada saat kami menanggalkan semua kedagingan kami. Kami mengambil Tuhan kekuatan ilahi masuk dalam kehidupan kami Bapa. Saudara yang saat ini mengalami peperangan di alam roh, saudara yang hari ini merasa terjadi kekacauan dalam kehidupanmu, ketidaktenangan dalam hatimu, pikiranmu saat ini, dalam nama Yesus jadilah tenang, jadilah teduh. Semua badai-badai hidup apapun di dalam nama Yesus jadilah kuat, jadilah pemenang. Di dalam nama Yesus engkau bisa mengambil doa puasa, dan dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Pada saat kau tenang, kau bisa berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu jadilah tenang, supaya engkau bisa berdoa, ditambah berpuasa. Ada kuasa otoritas Roh Kudus yang terus ditambah-tambahkan kepada kami semua di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit apapun, saudara bisa sebutkan sakitnya di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh, saya sempurna. Darah Yesus menyucikan, mengudus
teruskan. Aku masih ada rencana Tuhan dalam hidupku semuanya. Tergenapi, tidak ada yang tertunda, tidak ada yang terlambat. Semua rencana Tuhan tergenapi di dalam nama Yesus. Mungkin saudara saat ini yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan, daganganmu sepi, apapun yang kau doakan belum berhasil, tanah-tanah yang belum terjual atau properti yang mau dijual sulit sekali. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan, bahkan menganggur saat ini di dalam nama Yesus. Pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Pada saat kami mengambil doa puasa, ada terobosan, ada pintu-pintu yang terbuka, ada usaha-usaha yang Tuhan buka, ada hikmat yang dari Tuhan turun atas kami di dalam nama Yesus, sehingga ada pemasukan, ada berkat-berkat yang tidak terduga, apa yang tidak pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah timbul dalam hati kami. Kau sediakan, Kau berikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amba juga berdoa ya Bapa, Shekara Bapa 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 ya Shikidi di Hikara Bapa 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 Bapa. Kami tahu Tuhan kedepannya akan terjadi perang dunia ya Bapa. Kami tidak bisa menahan lagi dengan doa, tapi kami percaya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang bisa kami injilin, sebanyak-banyaknya masuk dalam kerajaan surga. Karena sudah waktunya penggenapan, semua kitab akan terjadi Bapa. Kuda merah padam akan berkeliling ke seluruh dunia, sehingga bangsa-bangsa bangkit untuk berperang saat ini Tuhan. Kami juga berperang lawan kuasa-kuasa kegelapan. Terlebih dahulu kami terus mengadakan revival demi revival, penginjilan demi penginjilan. Kau kirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani, Kau kirimkan jiwa-jiwa untuk kami injilin, Kau kirimkan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan untuk kami doakan, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, terus bekerja sampai hari ini. Kami juga bekerja sampai hari ini Bapa. Ora basyakara Bapa 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 Bapa. Ora Bapa 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 ya shekededededededede. Hikara Bapa 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 ya shekededa kanata kana makana bata kana masekedededede. Hikara Bapa Bapa ya shekedededede. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita bisa berkata kami adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang terus bergerak sederap bersama Yesus, melawan semua jiwa-jiwa, membawa mereka kepada Kristus. Samping itu kami terus berjaga-jaga dan berdoa, tidak membuka semua celah apapun, kami tutup di dalam nama Yesus. Semua celah dosa, semua celah iblis kami tutup dalam nama Yesus, hingga kami boleh hidup benar, hidup kudus. Semua doa kami Tuhan jawab. Dan juga Tuhan, setiap doa peperangan yang kami lakukan, kami akan melihat ada pemulihan, ada perbedaan, ada peninggian, ada pintu-pintu yang terbuka, ada berkat-berkat yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami terlalu yakin Tuhan, pada saat kegoncangan datang, disitulah berkat-berkat Tuhan, penuaian jiwa-jiwa terjadi. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk Lumbung Yusuf Pas Agape. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menabur. Kau balas berlimpah-limpah, memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan, bahkan keluarga mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya pada saat kita terus naik doa ya, doa peperangan, kita hancurkan setiap serangan-serangan iblis ya, dengan dari Yesus, nama Yesus berkuasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap penglihatan bahwa peperangan sudah semakin mendekat ya, di alam roh dan juga di alam jasmani. Ini bangsa akan bangkit melawan bangsa, tapi kita sudah mempersiapkan roh kita untuk kuat, untuk menjadi pasukan-pasukannya Tuhan, untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan kau
dan layanilah Tuhan. Karena Roh-Mu menyala